Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Pandu Medal Pangestu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 8, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini adalah mind map saya. Untuk selanjutnya akan saya lebih jelaskan pada video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto. Yang ketiga ada berlangsungnya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta dan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Setelah itu ada berdirinya BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan organisasi tersebut. Yang terakhir ada terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita ke pengertian wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita ke 4 konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama ada Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat NKRI. Lalu ada identitas negara. Yang pertama bendera. Bendera kita sang merah putih. Yang kedua bahasa kita bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara, yaitu burung Garuda. Yang terakhir lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita ke nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara ini akan saya bahas lebih awal karena ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka bela negara, upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian ada pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya kita ada nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Dari nilai-nilai tersebut kita bisa mengimplementasikan sebagai ASN. Salah satunya ada beberapa di sini saya sebutkan. Yang pertama setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menjalankan tugas secara profesional.
Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun. Yang terakhir, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan. Setelah diimplementasikan, terbentuklah fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.